Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Marwiyah, peserta pelatihan dasar CPNS Regional Kalimantan Selatan, akan mempresentasikan tentang materi modul 2, yaitu isu kontemporer, analisis efektivitas kinerja sesuai tupoksi, yang mana pada kesempatan ini saya akan mengangkat isu-isu di tempat saya bekerja, yaitu di sekolah. Kita masuk ke bagian analisis APKL atau USG. Melalui analisis APKL atau USG, pada analisis APKL, saya mengambil 4 isu yang mana dari analisis ini saya akan mencari manakah isu atau masalah yang akan diprioritaskan. Masalah-masalah tersebut yaitu kurangnya minat baca siswa dalam belajar. Yang kedua, kesulitan akses PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang ketiga, banyaknya siswa yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, turunnya sikap dan sopan santun siswa terhadap sesamanya maupun kepada guru. Dari analisis ini, ditemukan 2 masalah yang mana masalah tersebut telah memenuhi faktor-faktor dari analisis APKL tersebut. Kemudian, dari 2 masalah tersebut, saya menggunakan analisis USG untuk memilah manakah yang masalah yang paling prioritas. Dari analisis tersebut, jika dilihat dari urgennya, seriously-nya, dan growth-nya, maka masalah tentang kesulitan akses PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring, merupakan masalah yang paling pantas untuk dicarikan penyelesaiannya. Dari analisis USG dan APKL, kita masuk ke analisis Fishbone. Di analisis ini diuraikan mengapa masalah ini bisa muncul jika dilihat dari perspektif manusianya. Jika dilihat di situ, siswa yang kurang memahami materi atau pembelajaran yang diberikan, serta kurangnya pemahaman dan antusiasme orang tua untuk memberikan pelajaran di rumah. Kemudian dari segi materialnya, mengapa masalah itu ada? Dikarenakan kebanyakan siswa tidak memiliki atau tidak mempunyai alat komunikasi karena faktor ekonomi serta jarak untuk mendapatkan sinyal yang jauh dari tempat tinggal. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Lanjut ke analisis SWOT, di mana pada analisis ini terdapat 4 macam atau 4 jenis dari analisis tersebut, yaitu strength atau kekuatan atau kelebihan dari adanya PJJ atau daring, yaitu mampu menggunakan alat komunikasi secara positif dan terarah. Kemudian penugasan pembelajaran dapat dilihat dari keseriusan siswa dalam merespon tugas. Kemudian kelemahannya, pembelajaran terhambat jika susahnya mencari sinyal di tempat yang tidak memadai jaringan. Yang kedua, kemampuan pemahaman siswa tidak optimal karena hanya mendengarkan tanpa adanya praktek secara langsung atau berhadapan dengan guru. Kemudian opportunis atau peluang yang akan terjadi jika pembelajaran tidak dapat terrealisasi, yaitu menciptakan pembelajaran dengan mempertemukan siswa dengan guru secara bertahap dan berjarak secara berurutan. Kemudian threat atau ancaman, resikonya pembelajaran menjadi tidak optimal dan pemahaman siswa pada materi berkurang hingga pembelajaran menjadi terhambat dan siswa tidak dapat menerima pembelajaran dengan baik dan kurang memahami isi pembelajaran tersebut. Dari hasil semua analisis
analisis penyelesaian atau masalah-masalah yang terjadi. Kemudian saya membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu, di mana isu yang diangkat tadi adalah kesulitan akses PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring yang disebabkan karena adanya sinyal atau jaringan yang menghambat proses pembelajaran dan kurang peran orang tua dalam membantu siswa ketika belajar di rumah. Pada tabel tersebut ada alternatif penyelesaian, tahap setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan pihak yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Alternatif penyelesaian: melakukan pembelajaran secara tatap muka secara perseorangan antara guru dan siswa secara berurutan. Tahapan setiap alternatif: yang pertama, memberikan pemahaman kepada orang tua mengapa proses pembelajaran tatap muka. Yang kedua, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika memberikan pembelajaran kepada siswa dengan menjaga jarak aman dan memakai masker. Yang ketiga, memberikan tugas secara tertulis agar siswa dapat belajar mandiri dibantu oleh orang tuanya di rumah. Hasil yang diharapkan, para siswa tetap bisa menerima pembelajaran walaupun tidak seoptimal ketika pembelajaran normal ketika di sekolah. Jadi, walaupun siswa tetap berada di rumah, siswa tetap bisa mengerjakan tugas walaupun tidak adanya jaringan, tidak ada sinyal. Dengan adanya pembelajaran tertulis, siswa tetap bisa menjawab dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh para pihak-pihak yang terkait, yaitu yang terutama adalah guru, orang tua sebagai fasilitator di rumah, serta masyarakat yang bisa memberikan pembelajaran. Mungkin sekian penjelasan saya tentang isu penting.